Lo pikir liburan itu buat ngilangin stres? Salah. Buat banyak orang, liburan itu justru penyebab stres baru. Karena setelah healing, dompetnya malah masuk ICU. Ironis ya, kita kerja keras setiap hari biar bisa liburan. Tapi habis liburan malah kerja keras lagi buat nutup hutang. Ini bukan liburan. Ini lingkaran setan modern. Pernah kepikiran nggak? Kenapa yang paling sering bilang aku butuh healing, justru yang paling sering kehabisan uang di akhir bulan? Gue punya temen, namanya Dinda. Setiap kali ngerasa capek kerja, dia bilang, udahlah, gue butuh liburan, biar waras. Awalnya cuma staycation semalam, lama-lama ke Bali. Terakhir gue lihat dia lagi posting di Jepang. Padahal 2 bulan lalu masih curhat gaji pas-pasan. Dan pas balik, stresnya 2 kali lipat. Kenapa? Karena tagihan kartu kreditnya lebih panjang daripada itinerary liburannya. Dan lucunya, semua ini kelihatan normal. Karena di sosial media, liburan itu kayak simbol sukses. Tapi di dunia nyata, banyak orang lagi berjuang bayar harga dari healing. Masalahnya bukan di liburannya, tapi di caranya. Kita sering ngerasa liburan itu hadiah buat diri sendiri. Tapi yang gak pernah kita sadari, kadang hadiah itu kita beli pakai uang masa depan. Beli tiket dulu, gaji nyusul. Ngutang dulu, nabung belakangan. Padahal harusnya kebalik. Dan parahnya, semua orang berlomba kelihatan healing. Upload sunrise, pantai, caption, work hard, play hard. Tapi gak pernah upload bagian waktu ngecek saldo rekening. Gue yakin, lo juga pernah ngerasa cuma sekali kok. Tapi entah kenapa, sekali itu kejadiannya setiap bulan. Tapi tunggu dulu, kalau liburan emang bikin bahagia, kenapa banyak yang pulang malah makin pusing? Ternyata liburan itu kayak makan junk food, nikmat di awal, tapi kalau kebanyakan bisa nyakitin dari dalam. Kita sering pakai liburan buat kabur dari hidup yang gak kita atur, bukan buat menikmati hidup yang kita rencanain. Smart traveler itu bukan yang paling sering liburan, tapi yang tahu kapan waktunya, berapa biayanya, dan gimana nikmatinnya tanpa menyesal. Mereka gak butuh resort mahal buat bahagia. Kadang cukup backpacking ke tempat dekat rumah, tapi hati tenang karena gak ada tagihan yang mengintai. Dan lo tahu yang paling keren? Smart traveler itu bukan pelit. Mereka cuma tahu mana yang worth it dan mana yang cuma FOMO. Tapi gimana caranya biar bisa liburan tanpa jadi korban gaya hidup? Gue inget satu cerita. Namanya Raffi, umur 27 tahun. Kerja di startup, setiap tahun targetnya 1. Minimal
sekali liburan ke luar negeri. Masalahnya, gajinya nggak pernah cukup buat itu. Jadi setiap liburan, dia mainin trik seperti cicil tiket, minjem dulu, nanti gajian diberesin. Awalnya lancar, tapi lama-lama numpuk. Akhirnya dia punya 3 kartu kredit. Semua limitnya habis. Dan setiap kali tagihan datang, rasa healingnya hilang seketika. Dia bilang ke gue, ironis ya, gue kerja keras buat liburan. Tapi sekarang kerja keras biar bisa bayar liburan. Itu momen di mana dia sadar, ternyata bukan liburannya yang salah, tapi caranya dia ngejar rasa bahagia yang instan. Kalau lo bener-bener pengen liburan tanpa bangkrut, mulai dari konsep yang simpel, seperti liburan bukan pelarian, tapi perencanaan. Tips yang pertama, pisahin dana khusus liburan. Minimal 5 hingga 10% dari penghasilan. Jangan diambil dari dana darurat atau tabungan masa depan. Tips kedua, tentuin budget dulu, baru tujuan. Jangan kebalik, karena kalau lo mulai dari tujuan, lo bakal maksa uang ngikutin keinginan, bukan kebutuhan. Tips yang ketiga, bikin checklist. Apa yang benar-benar lo butuhin, bukan lo pengen pamer. Dan yang paling penting, jangan takut liburan versi murah. Karena yang bikin bahagia itu bukan mahalnya tempat, tapi bebasnya pikiran. Ingat, smart traveler itu bukan yang punya banyak uang, tapi yang bisa pulang dengan tenang. Lucunya, banyak orang kerja buat liburan, tapi lupa kalau tujuan hidupnya bukan liburan. Tapi hidup gak butuh kabur dari kenyataan. Healing itu bukan soal pergi jauh. Kadang cukup duduk tenang, nikmatin hari, sambil sadar, lo udah cukup berjuang. Kalau lo pernah ngerasa kayak Dinda atau Raffi yang habis healing malah pusing, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca. Dan sebelum lo booking tiket berikutnya, coba pikir. Kadang yang bikin kita bangkrut bukan harga liburannya, tapi harga diri yang pengen kelihatan bahagia. Karena sejatinya, orang kaya bukan yang sering liburan, tapi yang hidupnya udah damai, bahkan tanpa harus liburan.